Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan saya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan bagi saudaraku semuanya, dan juga memberikan kelapangan dari setiap urusan, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan setiap episode kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya daripada binatang-binatang lainnya adalah kucing. Kucing beliau bernama Muza. Dalam Islam sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk memperlakukan kucing dengan baik dan memberikan haknya untuk hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada suatu keterangan dalam hadis sahih bahwa barang siapa yang menyayangi makhlukku di bumi, maka penghuni langit juga akan menyayangi orang-orang yang menyayangi makhluk di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi setiap orang yang memperlakukan dengan baik makhluk yang ada di bumi, insya Allah seluruh malaikat, begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan dengan baik orang tersebut. Suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya, namun didapatinya Muza ketika itu terlihat tertidur lelap di atas jubah yang hendak ia kenakan. Seekor kucing yang lucu ini tidur tanpa tahu bahwa itu adalah jubah beliau yang ketika itu hendak ia kenakan. Sampai luar biasanya Rasulullah SAW ini saking tidak ingin mengganggu kenyamanan daripada kucingnya, ia pun harus memotong belahan atau lengan baju yang ditiduri Muza ini untuk menjaga ketenangan kucing tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjadikan potongan tersebut sebagai balutan atau selimut daripada Muza ini agar tetap nyaman dalam kehangatan. Dan Rasulullah SAW berhasil tanpa harus membangunkan Muza. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah keluar, Muza tetap nyaman tertidur. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Muza pun terbangun dan merunduk kepada majikannya dengan penuh kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mengetahui maksud Muza ini yang merupakan sebagai bentuk syukurnya, bentuk terima kasihnya, ia pun mengelus lembut tubuh mungil kucing kesayangannya sebanyak 3 kali. Kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini memang memiliki keistimewaan yang unik dan luar biasa. Salah satunya, ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, seperti mengikuti lantunan suara tersebut. Inilah juga salah satu sifat Muza yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Muza juga seringkali digendong oleh Nabi Muhammad SAW dan menaruh di atas paha beliau saat ketika ia mengisi kajian ilmu dengan para sahabat, saat dimana ia harus sholat yang didampingi dengan kucing tersebut. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kucing sama halnya dengan mencintai layaknya kepada keluarga sendiri. Ini juga disampaikan beliau kepada para sahabatnya, tak hanya kucing, bahkan semua binatang perlu diingat. Harus sekali untuk memperlakukannya dengan baik dan mulia.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi seorang sahabat yang membebani seekor unta dengan beban yang berlebih, agar kiranya tidak memberatkan setiap hewan yang ia miliki, sekalipun hewan tersebut hewan peliharaannya. Perlu diingat saudaraku semua, bahwa dulu mayoritas bangsa Arab jahiliyah sebelum mengenal Islam senantiasa melakukan penyiksaan kepada hewan-hewan. Bahkan dengan kebengisan yang dilakukannya, banyak hewan-hewan betul-betul dijadikan komoditas, seperti memasang cincin pada leher unta, mencabuti bulunya, hingga memotong ekor hewan. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan hewan tersebut dalam keadaan hidup, dia potong kakinya untuk kakinya tersebut dijadikan makanan, hanya kakinya saja tanpa disembelih hewannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagian tubuh tertentu yang ini dimasak, dan tentunya ini sangat tidak lazim dalam Islam dan tidak diperbolehkan, sehingga dengan turunnya Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadikan akhlak Arab jahiliyah menjadi akhlak yang Islamiyah, sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh siapapun untuk mencintai binatang dan tidak boleh memberikan perlakuan buruk kepada mereka. Nabi Muhammad SAW tentu memberikan larangan keras kepada siapapun untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari sang pelaku. Sikap empati yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW terhadap semua hewan, salah satunya dengan cara memberikan makanan langsung tanpa diwakilkan orang lain. Dalam hadis sahih Al-Bukhari pernah dikisahkan seorang wanita yang tidak pernah memberikan makan kepada kucingnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat, dan ia tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan untuk mencari makan. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini jelas sekali bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa api neraka. Bisa jadi perlakuan ini juga berlaku bagi kita semua yang senantiasa zolim kepada seekor hewan. Maka darinya kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita untuk senantiasa memperlakukan hewan dengan baik, kecuali hewan-hewan yang mengancam, yang memang dalam Islam diperbolehkan untuk membunuh dengan alasan yang jelas, seperti ular atau binatang buas ataupun hama yang mengganggu. Bahkan seekor semut pun kita diusahakan agar tidak membunuhnya dengan cara membakar atau dengan cara yang tidak lazim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan hal ini kita bisa lebih sayang kepada hewan, karena perlakuan sayang kita kepada hewan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita dalam waktu yang mungkin kita tak kira atau tak sangka-sangka. Oleh karenanya tetaplah berbuat kebaikan. Dengan kebaikan ini bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan kita, menjadikan kita sebagai golongan ahli surga lewat perantara binatang ini. Karena ada banyak kisah terkait dengan orang-orang yang memperlakukan hewan, seperti halnya seorang pelacur yang ketika ia bertaubat dan ia memperlakukan hewan dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan dia dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang disucikan, golongan-golongan yang beruntung masuk ke dalam rahmatnya. Masya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.